di kitab manapun, dari agama apapun, itu tidak ada Tuhan itu minta disembah. Sebenarnya hak Tuhan sebagai sang pencipta kepada manusia itu apa ya? Ya hanya membuat ya. Hanya membuat. Tuhan kalau definisi Jawa. Saya nggak tahu kalau Tuhan dari kalau Jawa. Iya, kalau Jawa seperti itu. Tuhan fungsinya hanya membuat. Setelah jadi, orang yang sudah jadi itulah yang menjaga dan yang memanfaatkan kejadian itu. Cuman itu. Kalau haknya manusia terhadap Tuhan sang pencipta. Haknya manusia pada Tuhan. Tidak ada hak kita hanya merawat Tuhan. Atau menjaga Tuhan itu. Cuman itu aja. Bukan kita itu yang berharap untuk dijaga atau dirawat Tuhan. Malah kitalah yang menjaga Tuhan. Itu sesuai dengan pemahaman Jawa. Gitu. Makanya kalau ada orang ngomong seperti ini tuh, Pak Darno itu sapana mesti nyerang agama. Ya bukan menyerang, supaya orang-orang beragama ini lebih paham. Apa toh yang kamu lakukan? Coba toh dari doa iftitah saja. Apakah paham dengan Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kabiro? Enggak usah banyak-banyak. Dari kata-kata itu saja kira-kira paham toh. Sampai berani mensucikan dengan kebesaran dan kekecilan mereka. Karena Tuhan itu semua di mana-mana itu maha besar, tapi dia lupa bahwa Tuhan juga maha kecil. Lihat dari besar dan kecil itulah maka kesucian Tuhan itu seperti itu. Makanya jangan pernah salah-salahkan Tuhan dengan kesuciannya. Jangan sekali-kali Tuhan itu dikambing hitamkan. Sebenarnya apa yang menimpa pada diri kita itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kita sendiri yang menciptakan. Cuman kita yang kurang sadar. Gitu loh. Kita sendiri yang menciptakan. Nanti laporannya ke Tuhan, kadang-kadang menuduh Tuhan. Gitu loh. Tadi Pak Darno menyebut bahwa Tuhan itu bukan maha besar gitu, tapi maha kecil juga gitu. Contohnya dalam hal apa Pak? Itu maha kecil. Apakah setiap manusia itu tidak pernah di sisi lain kadang-kadang bahagia? Tapi di sisi lain kadang-kadang menderita. Apakah itu bukan bukti Tuhan? Makanya pahamilah bacaan apa yang kita baca, supaya kita itu akhirnya tidak merasa bahwa itu adalah menyembah Tuhan. Tapi itu adalah tanda bagaimana cara kita bersyukur pada Tuhan. Dan kita khawatir dengan keberadaan besar dan kecil itu tadi. Supaya apa? Supaya kita di tengah-tengahnya. Supaya kita itu selalu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Gitu. Jadi ketika manusia ini mengalami sakit, itu bukan juga termasuk salah satu Tuhan itu maha kecil juga Pak ya? Termasuk? Tuhan itu maha kecil juga ya, kalau kita sakit. Itu bukan dari maha. Itu efek dari perbuatan kita sendiri. Bukan dari kemahaan Tuhan. Bukan. Tadi sudah tak bilang Thomasin. Tuhan itu maha apa? Maha membuat. Setelah dibuat, apakah harus orang tua saja yang menjaga? Kan kita sendiri yang sudah dibuat, kan kita harus menjaga. Perlu juga merawat. Contohnya mau makan, apakah harus orang tua selalu menanyakan? Kan kita sendiri di saat lapar, ya kita sendiri harus makan. Masa tanpa disuapi orang tua terus kita nggak makan? Sebenarnya mudah Mas. Cara untuk mencapai ketuhanan yang sebenarnya itu mudah. Cuman ya itu untuk mendapatkan pencerahan tentang ketuhanan itu kadang-kadang kita itu dibelokkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Ya apa yang terjadi? Ya bingung, kebingungan ya. Akhirnya apa? Tidak yakin pada diri sendiri. Akhirnya sesat itu. Makanya kok ada orang yang beragama
terus mengeklaim dirinya bahwa dia itu sudah keluar dari kesesatan, justru orang yang selalu belajar dalam agama itu atau dari KPTN, ya itulah orang-orang sesat. Kalau nggak sesat nggak mungkin beragama atau tetap mencari Tuhan. Karena Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi lehermu. Tapi kenapa kita masih sibuk tiap hari kita mencari, sibuk tiap hari kita menyembah. Apalagi sudah tahu bahwa Tuhan itu, kenapa harus kamu sembah terus? Nah, pertanyaannya, masih bingung tentang pencarian Tuhan. Kalau sudah ketemu tuh mau apa toh? Kira-kira mau diapakan? Apakah mau merangkul-rangkul Tuhan atau mau cium-ciumi Tuhan? Apakah Tuhan itu butuh hal seperti itu kira-kira? Sebenarnya kita sendiri yang merekayasa otak kita, yang seolah-olah ini menyembah, padahal itu bukan menyembah. Itu seremonial budaya nyembah cuma ritual Pak ini. Apa? Bukan ritual ini Bu. Ritual apa kira-kira? Ya kalau dibilang ritual ya ritual budaya. Memang budayanya seperti itu. Tapi kebenaran tentang menyembah bukan seperti itu, karena di kitab manapun dari agama apapun itu tidak ada Tuhan itu minta disembah. Itu loh, jelaskanlah saya ayatnya di mana Tuhan itu minta disembah. Dan di mana di dalam ayat dalam kitab apapun yang menerangkan keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan itu cukup kita yakini keberadaannya dan adanya mereka. Cukup yakin saja. Itu loh. Tidak perlu kita tuh nyembah-nyembah. Kita tuh mengada-ada dengan nyanyi-nyanyi, memakai bahasa-bahasa orang asing seolah-olah itu zikir. Yang namanya zikir itu mengingat. Apakah mengingat harus menyembah? Kan tidak. Apakah setiap saya ingat Mas In, saya harus datang untuk bersalaman terus meluk-meluk Mas In? Yang penting selalu ingat suatu saat kita butuh. Karena sekarang sudah ada HP. Tak WA, Mas In kesini, Mas In aku kangen. Nanti Mas In datang. Tapi kalau saya sudah tidak ingat sama Mas In sama sekali, ya, apalagi nomornya tidak punya. Di saat itu kita butuh, ya kesulitan, kebingungan ya Pak. Kebingungan. Nah makanya kita itu jangan selalu di dalam kebingungan itu. Carilah alamat Tuhan yang sebenarnya, supaya kita itu bisa bertemu dengan Tuhan. Sewaktu-waktu kita membutuhkan Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti datang. Dan Tuhan pasti datang. Gak mungkin bujui Pak ya. Tuhan. Kalau Tuhan bujui, kembali lagi pada Tuhan yang KW ya, atau Tuhan yang palsu. Gitu. Makanya jangan memahami dan jangan selalu percaya dengan Tuhan-Tuhan palsu. Gitu. Pak, saya kemarin itu lihat di medsos ada salah satu video rekaman gitu. Ada kiai ternama itu diwawancarai Pak Darmo. Iya. Mbak Yai, sekarang ini kok banyak ya kiai-kiai itu yang berbuat maksiat gitu, sampai santrinya itu digauli syafaat dan lain sebagainya. Nah, jawabannya sang kiai tadi itu enak banget. Gimana? Ya jelas dong. Kenapa kiai itu berani maksiat? Karena sudah tahu jalannya tobat loh. Ya, jalan seperti itu. Nah, itu beribu dengan maksudnya tobat itu seperti apa nih orang Jawa? Sekarang kiai juga. Karena sebenarnya dari ajaran agama itu juga tidak pernah orang yang menyampaikan risalah agama itu kiai. Tidak ada. Kalau dari bahasa sana mungkin ulama atau ustadz. Arti dari ulama dan ustadz itu belum tentu kalau itu kiai. Apalagi di Nusantara atau orang Jawa. Karena kiai itu sulit. Kriteria menjadi kiai itu sangat sulit. Karena ki itu diartikan tua, yai yang dituakan.
Lah orang yang menyampaikan risalah agama ataupun menyampaikan risalah-risalah tentang Jawa, apakah sudah memenuhi kriteria itu? Apakah orang yang sudah tua dan dituakan? Ini masalahnya. Makanya kalau kiai itu diidentifikasi karena pinter cerita, pinter dongeng, pinter membaca kalimat-kalimat dari luar, bukan itu yang dimaksud kiai. Maka kalau itu melakukan maksiat, kalau itu melakukan perbuatan buruk, kalau dia mengatakan dia sudah tahu pintu tobat dan lain sebagainya, mungkin itu pemahaman mereka. Karena yang ditanyakan itu kiai, tapi dia mengarahnya ke orang yang pinter dongeng dan pinter membaca tulisan dari luar.